Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta alam Nusantara yang begitu indah. Sekarang kita lagi ada di salah satu rumah warga di pelosok negeri di Indonesia bagian timur, yaitu di desa Lendang Nangka Utara, atau tepatnya di Otak Pancor ya. Ini adalah aktivitas pemuda-pemuda desa, pemuda kampung. Biasanya kalau pagi sebelum aktivitas biasanya ngobrol dulu, menikmati kopi ya, menikmati kopi, kemudian sajian-sajian apa yang ada. Emang masyarakat di sini tidak terlalu menuntut ada atau tidak jajan yang menjadi teman kopi, tapi berkumpul bersama teman-teman, berkumpul bersama warga sekitar itu adalah menjadi obrolan yang hangat ya, sambil menyambut aktivitas di pagi hari. Saya mau bertanya kepada salah satu pemuda yang pemilik warung ini. Konon katanya di sini namanya Warung Supi, tapi apa sih nikmatnya kalau ngobrol sebelum aktivitas di pagi hari di kampung pelosok negeri yang indah ini ya, namanya Lendang Nangka Utara ini. Saya ngobrol dulu. Halo saudara. Halo ya. Iya, halo, Saya ntar dulu, jangan ngobrol dulu ya. Apa namanya, apa yang menarik dari ngobrol-ngobrol di pagi hari sebelum pergi ke sawah, sebelum pergi berkebun, sebelum pergi berladang, sebelum pergi mencari mungkin aktivitas-aktivitasnya apa? saya sisi wajah saya yang menarik itu sisi sebelah kiri. Jadi kalau video saya diambil dari sebelah kanan tidak begitu menarik, karena sisi wajah saya menarik itu adalah sebelah kiri. Ada orang-orang tertentu juga yang sisi wajahnya menarik dari sisi sebelah kanan. Iya, maksudnya saya bertanya ini bagaimana itu langsung ke poin adalah saja. salah satu dari opening pertanyaan pelunggu Ya, pakai bahasa Sasak juga boleh. Kita akan sedikit bahas tentang apa. Singkat saja. Iya. Apa tadi pertanyaan saya? Apa yang menarik ngobrol-ngobrol di pagi hari sebelum aktivitas? Supaya apa, membangkitkan apa begitu, kalau dari segi semangat atau apa, mungkin inspirasi atau apalah bahasanya. Di Warung Supi ini energinya itu hampir serupa dengan beranjaknya matahari dari Ya, pokoknya ini timur. pesan yang menarik kepada masyarakat Indonesia. Ketika matahari itu mau naik 1 tombak, 2 tombak, 3 tombak, itu lagi-lagi indahnya pagi. Makanya di Warung Supi, obrolan sebelum aktivitas itu adalah obrolan tentang kehidupan dan ketuhanan. Yang tujuannya untuk tetap memberi semangat dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Oh, berarti itu Karena tujuannya. tanpa ada Tuhan kita libatkan dalam hidup, maka perjalanan kita tidak akan tentu arahnya. Oke, sudah, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini adalah teman ngobrolnya. Jangan salah ya, walaupun kami di desa, tapi kami juga berpikir tentang perkotaan, tentang desa itu sendiri, juga tentang lingkungan. Karena di sini juga jangan salah membahas isu-isu lingkungan, kemudian isu perpolitikan juga banyak sekali. Pokoknya dari segi kesediaan pangan juga dibahas juga. Tapi ini apa yang menarik nih, salah satu ini juga saya tanya, apa yang menarik ngobrol sebelum aktivitas di pagi ini sekitar jam 7 lah pagi. Pemuda milenial sekarang kan katanya bangun siang itu adalah kewajiban. Katanya kalau laki-laki bangun siang itu laki-laki tangguh, karena langsung melihat matahari di saat lagi panas-panasnya. Jadi kalau kami berusaha menjadi manusia yang runut, mengikuti aktivitas sesuai dengan alur ceritanya lah. Biasanya berapa menit atau berapa jam waktu yang diluangkan di pagi hari sebelum menyapa aktivitas-aktivitas itu?
Ya sekitar 30 menit sampai 1 jam lah cukup. Kita jam, hanya ya. ingin menghimpun energi positif sebelum beraktivitas, Oh, itu gitu. saja sebenarnya. Seberapa penting obrolan pagi itu untuk sebagai makanan spiritual dalam menyambut aktivitas? Ya penting sih, 80% lah pentingnya. Ya, kalau misalnya obrolan pagi tidak dilakukan, apakah Anda merasa ada yang kurang atau gimana? Rutinitas itu ketika dijalani, kemudian kita tidak melakukannya 1 hari saja, ya sama seperti ibadah, ada yang aneh gitu ya. Berarti ini adalah menjadi Aktivitas suatu yang rutin ya, yang wajib ya. Kami rolling teman-teman kami kan. Kali ini kita datangi si A, si B, besoknya si C dan seterusnya. Siap. Jadi apa pesannya kepada masyarakat Indonesia? Bukan masyarakat Indonesia tapi khususnya pada anak-anak muda milenial. Ya. Jadi ayolah, jangan jadi kaum rebahan. Mari kita beraktivitas, kita bangkit di pagi hari karena energi di situ sangat kuat untuk kita himpun dan kita gunakan energi itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Oke, itu dia poinnya ya. Siap. Ini adalah sekaligus pemilik warung Supi, tempat ngobrol. Kalau bahasa orang Sunda, itu ini adalah saungnya. Dan ini adalah tokoh spiritual yang biasanya sebelum mereka aktivitas mereka ngobrol dengan tokoh ini. Ini adalah tokoh spiritual, namanya kalau orang manggilnya di sini Ustadz Mutaram. Jadi saya tidak akan ngobrol banyak sama beliau, tapi saya ingin mendapatkan suatu pesan. Pentingnya pentingnya menggali kehidupan ini dari sisi-sisi yang sederhana. Apa pendapat Ustadz mengenai obrolan kalau di pagi hari? Apakah aktivitas mereka ini tidak termasuk ke membuang-buang waktu, ataukah memang termasuk dalam sesuatu hal yang penting? Apakah mengerti pertanyaan saya? Ya memang aktivitas seperti ini Ya. tidak termasuk membuang waktu. Ya. Malah kalau kita bisa hayati, renungkan bentuk alam ini, karena alam ini termasuk sebagai ayat, artinya sebagai dalil bagi kita semua, bagi mereka yang berpikir. Sebagai pemana firman Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kejadian bumi dan langit. Maka istilah bahasa Inggrisnya the existence of earth and sky, artinya sesungguhnya kejadian langit dan bumi. There is day and night, ada siang dan malam. That is the proof of the existence of the one and only God. Itu sebagai bukti daripada tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard, sebenarnya kejadian bumi dan langit ini. Waktunya fil laili wan nahar, ada siang dan malam. La ayati, itu sebagai dalil bagi kita. Li ulil albab, bagi mereka yang berpikir. Ya. Jadi bisa alam ini termasuk sebagai bukti atau dalil, bisa juga sebagai kitab. Karena ayat Tuhan itu dua macam. Ada ayat yang tertulis seperti Al-Quran, ada juga ayat yang tidak tertulis seperti alam ini. Jadi alam ini termasuk ayat Tuhan, tapi ayat Tuhan yang tidak tertulis dalam Al-Quran, yang tidak dibukukan. Jadi alam ini termasuk kejadian bumi dan langit ini, alam ini termasuk ayat Tuhan yang tidak tertulis, yang tidak dibukukan seperti Al-Quran. Al-Quran itu termasuk ayat yang tertulis. Ini disebut dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi kalau kita akan menulis ayat-ayat Tuhan ini semuanya, misalnya air laut, semua air laut yang ada di dunia ini dibikin jadi masih Jadi tinta ya, bagi tinta maksudnya.
untuk menulis ayatnya Allah itu, niscaya firman Tuhan itu tidak bisa habis. Oh ya. Jadi apa kaitannya yang menjadi pertanyaan saya? Jadi ini apa kaitannya saya bilang tadi? Apakah tidak membuang waktu atau Ya, tidak. ini ada bagian dari Jadi, hal sesuatu yang penting tidak begitu? membuang waktu apabila kita bisa renungkan ayat ini. Seperti pagi hari ini kan termasuk ini, pagi hari ini termasuk waktu siang, jadi termasuk ini ciptanya Tuhan. Kalau kita renungkan pagi hari ini tentang kekuasaannya Allah, itu tidak termasuk membuang waktu. Itu tergantung daripada pribadi kita sendiri. Oke, jadi Siapa yang bisa merenungkan arti daripada pagi hari ini, dia bisa merenungkan, memikirkan tentang ayatnya Tuhan, tentang kekuasaannya Tuhan pada pagi hari ini, itu termasuk tidak membuang waktu. Oke, berarti kalau kita tidak penting bisa ya? merenungkan kejadian pagi hari ini, termasuk membuang waktu. Itu tergantung daripada kita. Stephen Oke, As itu siap. termasuk kita. berarti termasuk yang penting juga ya Ya, untuk ya penting membangun. juga, tapi kira-kira manusianya, Kira-kira hasbama manusianya. urip, kira-kira Oke. manusianya. Berarti positif perlu dikembangkan ya, perlu perlu dilestarikan, bersilaturahmi sebelum aktivitas. Iya. Bagian dari keperluannya. Oke, terima kasih Ya, Ustadz. Terima kasih. Stop so far Siap. my explanation Siap. without everything said. Ya. I was explain Oke. use Yes. for us. Yes, What terima I was kasih. said and I was speaking, it must be many mistake or my past. Pardon me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia obrolan, memang di sini lengkap ya. Itu adalah obrolan, memang di sini namanya di sini warung supi. Ya. Ini warung supi. Walaupun sajiannya kopi saja, kopi, tidak ada hal yang istimewa juga seperti jajan, tapi bukan itu yang menjadi esensi utamanya, melainkan bagaimana bersilaturahmi itu yang terpenting. Dan kalian juga saya akan tunjukkan ada beberapa mungkin aktivitas anak muda di sini. Ini adalah apa namanya peliharaan. Salah satu ini namanya kelinci, ada juga marmut. Yang kelinci yang mana nih Mas? Kelinci yang mana? Kelinci yang ini, kelinci. Kelinci ya. Oke, ini kelinci. Kelinci Kelinci. Kalau marmutnya mana nih? semua ini. Marmutnya? Kalau marmut ini Mas, Ya, marmut ini ya. Mana marmut? dia size-nya lebih kecil. Segini jadi Ya. marmut. Oke, marmut ya. Itu kalau sudah perkembangan segitu berapa dia biasanya dijual itu? Antara 60-70 Ya. lah satu. Berarti sangat membantu ya ekonomi ya. Oke, apa pesan-pesan nih buat pemuda-pemuda di seluruh Indonesia mungkin? Ya. Jadi dalam memanfaatkan waktu jangan sampai kosong atau apa. Apalagi di pandemi ini kadang-kadang kita sebagai kaum rebahan seperti teman saya bilang tadi ya. Apa nih pesannya nih? Walaupun pandemi kita harus apa ya? Produktiviti aktivitasnya harus betul-betul digali lagi, betul-betul di apa lagi ya. Pokoknya apalah. Ya, dalam hidup itu apapun kondisi situasi, intinya kehidupan itu adalah proses, berarti harus berproses apapun bentuk prosesnya. Masalah hasil nanti dia menunggu di depan. Oke, siap. Ya, intinya berproses apapun situasi kondisi, jangan terlalu dipengaruhi begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman.